Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Sharif. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi yang ada kaitan dengan syarat perjalanan. Apakah kita mengadakan perjalanan dari luar negeri atau perjalanan di domestik Indonesia ya. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan aplikasi EHAC, Electronic Health Alert Card. Jadi bagaimana cara buatnya? Layan ni dulu. Baiklah, bagi kita yang belum mempunyai aplikasi EHAC ini, kita bisa mendownloadnya di Play Store ya. Ketika kita sudah masuk di Play Store, kita tekan cari aplikasi EHAC. Di sini tadi saya sudah cari, yaitunya EHAC Indonesia. Kita tekan dan EHAC Indonesia dengan logo ada warna kuning ya. Nanti kita install saja. Setelah selesai kita install, kita tekan buka. Dan ini adalah tampilan pertamanya. Kita tekan bahasa, apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kita tekan saja karena kita ingin bahasa Indonesia saja ya. Tekan Indonesia. Dan di sini kita disuruh masukkan email, pasang password dan ulangi password. Maksudnya di sini karena kita belum pernah masuk ya. Jadi kita masukkan saja email kita. Setelah selesai kita masukkan email, kita masukkan passwordnya. Passwordnya mesti 5 karakter ya, maksudnya mesti ada huruf besar, huruf kecil, angka. Dan seperti tanda ini, apakah tanda seru, A ini ada pagar, ada tanda dolar, ada tanda persen ini ya. Jadi kita pilih salah satu saja. Kalau seandainya tadi yang merah sebelah kanan ini sudah hilang, bermakna password kita bisa digunakan ya. Dan kita ulang lagi passwordnya di bawah yang kita buat tadi. Kalau sudah selesai, kita tekan kirim. Dan ini tampilan selanjutnya. Izinkan EHAC Indonesia mengakses lokasi perangkat ini. Izinkan hanya saat aplikasi digunakan atau tolak. Kita tekan izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Izinkan EHAC Indonesia mengambil gambar dan merekam video. Izinkan. Izinkan EHAC Indonesia mengakses foto dan media di perangkat. Kita tekan izinkan. Jadi ini adalah tampilan setelahnya. Kementerian Kesehatan RI. Bawahnya ini ada 4 item. Portal Indonesia Hak ini untuk halaman Hak Indonesia berisikan informasi dan kebijakan Kementerian Kesehatan terbaru ya. Yang kedua ni bawahnya User Role Agreement, maksudnya adalah halaman perjanjian pengguna dan kebijakan layanan. Di bawahnya WHO Info ni maksudnya halaman berita dan informasi dari WHO. Yang kontak ni adalah halaman informasi kontak layanan EHAC. Jadi itu yang di bagian tengah-tengahnya. Sedangkan yang di bawah ini halaman utama. Utama ni yang kita nampak sekarang. Sedangkan kita akan masuk di pengunjung ini ya. Dan bantuan ni adalah kalau kita minta bantuan melalui aplikasi EHAC ini. Jadi sekarang kita tekan pengunjung yang di tengah-tengah bagian bawah. Di sini ada 3 pilihan. Ada hak, ada data profil, ada panik. Panik ni kalau kita memang memerlukan pertolongan, contoh pertolongan kesihatan, kita memang dalam situasi panik, situasi genting ya. Dan data profil ni kita mesti isi dulu ya. Kita tekan data profil. Dan di sini kita hanya perlu isikan foto ya. Kita tekan yang gambar kamera ini. Kita tekan galeri kalau kita mau ambil di galeri. Kalau kamera ni kalau kita mau ambil foto kita sekarang. Jadi saya akan tekan di galeri karena mau ambil di galeri. Jadi teman-teman semua, untuk profil ni saya sudah berulang kali ingin menggunakan foto yang ada di galeri handphone tapi tidak bisa ya. Tapi ketika saya ambil ini melalui kamera, saya ambil gambar di mana saja. Ketika saya tekan bisa pula ya. Jadi terpulanglah kita mengambil foto yang mana dulu. Yang penting kita isi sekarang. Kita kembali. Jadi setelah kita mengisi data profil kita atau foto kita tadi, sekarang kita tekan hak ni yang warna kuning sebelah data profile. Di bahagian bawah kiri ini ada hak kad, kita tekan saja. Jadi di sini ada 2 pilihan ya. Yang pertama yang warna oranye ni hak Indonesia. Ini adalah bagi kita yang datang dari luar negeri ke Indonesia.
Yang bawah hijau ni adalah domestik Indonesia. Kalau kita mengadakan perjalanan antar provinsi atau antar wilayah ya. Jadi sekarang kita pilih saja yang hak Indonesia oranye ni, karena pada kali ini adalah tutorial dari luar negeri. Kita tekan saja. Dan ini tampilannya, kita akan disuruh mengisi nama, umur, warga negara, nomor paspor, nomor telefon, negara kedatangan, dan sampailah pesawat atau kapal, nomor kursi. Jadi sekarang kita tekan nama depan ini. Jadi karena nama saya di paspor hanya Rusdi saja, saya akan ulang 2 kali nama ini. Lepas tu ni umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin ni ikut jenis kelamin kita masing-masing. Warga negara Indonesia. Nombor paspor ni pastikan nomor paspor kita sendiri. Alamat di Indonesia ni sesuai dengan alamat yang ada di KTP kita ya, karena nanti petugas akan memeriksa. Setelah selesai kita isi nomor paspor dan alamat, kita buat nomor telefon atau nomor handphone kita. Negara kedatangan ni kita buat Indonesia. Tiba di Indonesia tanggal berapa? Kita pilih contoh tanggal 20. Ini sesuai dengan kita masuk ke Indonesia ya. Kita tekan 20 kalau kita datang masuk ke negara kita Indonesia 20 Mei. Tekan OK. Kita datang jam 2 sore. Jam 2. AM ni untuk pagi, PM ni untuk sore. Jadi kita buat 2 sore di sini. Contohlah 2.00. Di sini kan 2.10 minit. Kita tekan yang di bawah ni. Kita ubah minitnya, contoh di sini 00. Okey. Dan di bawah ini adalah nama pesawat atau kapal. Kalau kita masuk dengan AirAsia atau Garuda atau maskapai aja, kita tulis dengan nama maskapainya. Kalau kapal, kita tulis kapal. Contoh Ferry Situalang. Kalau kita tidak tahu nomor kapalnya dan nomor kursi, kita buat strip saja. Kalau sudah selesai kita isi semua, kita tekan selanjutnya. Dalam 14 hari pernah berkunjung ke negara mana? Maksudnya dalam tempoh 14 hari terakhir ni, kita pernah nggak berkunjung ke negara lain? Kalau tidak ada, kita tekan selanjutnya. Di sini adalah keluhan saat ini. Apakah kita ada demam, batuk, sesak nafas, badan lemah? Kalau ada, kita pilih salah satu. Kalau tidak ada, kita buang saja. Jadi, kalau seandainya kita sehat-sehat saja dan tidak ada keluhan seperti yang di sini, kita tekan saja submit dan nanti kita akan ada dapat laporan. Setelah itu nanti ada juga barcode, yang itulah nanti akan kita lihatkan kepada petugas yang meminta e-hak ini. Contoh kita melalui AirAsia atau sampai di Indonesia, mana kartu e-haknya, kita lihatkan bisa melalui handphone kita ini ya. Jadi kita screenshot saja dan kita pastikan screenshot data-data yang keluar setelah submit ini. Dan juga nanti barcode pun pastikan di screenshot juga untuk dilihatkan kepada petugas. Kalau kita lihatkan barcode, petugas akan men-screen barcode kita dan nanti akan terbaca oleh petugas. Jadi begitulah teman-teman cara membuat kartu e-hak yang kita datang dari luar negeri ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kali ini bermanfaat dan bisa membuat kita lega sedikit tentang bagaimana cara balik ke Indonesia. Jadi itu saja teman-teman, jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.